Amin. Shalom. Shalom. Ya, sesuai dengan temanya ya, strategi setan dan strategi Allah. Kita mau sama-sama belajar pada malam hari ini. Apa itu strategi setan dan strategi Allah? Nah, kita mau buka di 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataannya luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, jadi Allah tidak hanya berkuasa dalam segala keadaan, tetapi ia juga Allah yang cerdik dalam strategi. Setan yang terkenal licik dibuat mati kutu oleh strategi Allah. Ini bukan soal olahraga atau militer, tetapi lebih dari itu. Mengapa strategi Allah jauh lebih unggul dari strategi setan? Sejarah menyatakan demikian. Mari kita lihat beberapa contoh ya. Nah, pertama, kasusnya Ayub. Setan mempunyai strategi untuk menjatuhkan Ayub dengan meminta Allah untuk mengizinkan dia membuat Ayub menderita. Nah, setan mempunyai tujuan supaya Ayub jatuh dan mengumpati Allah. Bukannya umpatan yang keluar dari mulut Ayub, malahan pujian kepada Tuhan. Maka akhir hidupnya Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Berkat jasa setan inilah Ayub malahan mendapatkan berkat ganda. Nah, kita kan mesti mau belajar ya dalam hidup kita sendiri. Ya, jika terjadi sesuatu, janganlah kita mengumpat, janganlah kita mengeluh marah-marah, tapi kita mengucap syukur, ya. Karena kita percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, kedua, kasus Yudas. Siapa yang memprovokasi Yudas? Semua orang tahu dialah setan. Tetapi melalui Yudas anak manusia memang disalibkan. Apakah penyalipan Yesus merupakan bagian dari rencana setan? Ya. Tetapi Tuhan membalikkan semuanya. Sehingga kematian Kristus justru merupakan pengedapan dari rencana Tuhan bagi keselamatan manusia. Apa yang dianggap kemenangan bagi setan justru merupakan kekalahan. Ya. Nah, jadi apapun yang terjadi, mau strateginya itu setan apapun, tidak akan mengalahkan strateginya Tuhan. Itu kita harus percaya. Ya, jadi kalau ada terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, ya, mau keadaan ekonomi, keluarga, pelayanan, apapun, percayalah. Di balik semuanya itu, pasti ada strategi Allah untuk menaikkan kita, untuk memberi kita kemenangan. Nah, ketiga, kasus Paulus. Setan memberikan duri dalam daging Paulus. Saya tidak bermaksud memperdebatkan apakah arti duri itu. Tetapi yang pasti duri tersebut adalah penderitaan. Maksud setan supaya Paulus kecewa kepada Tuhan dan membuatnya meragukan firman-Nya. Namun Tuhan mempunyai strategi lain. Justru di dalam kelemahan dan penderitaan itu kuasa Tuhan semakin sempurna. Duri itu juga merupakan pengingat supaya Paulus tidak sombong. Dengan pengalamannya diangkat ke Firdaus. Di dalam penderitaan kuasa Allah semakin dinyatakan. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita ya diberi ya duri, diberi penderitaan ya supaya kita kecewa, kita undur, kita tidak mau setia lagi. Nah,
Kalau kita menderita karena berbuat dosa, kita akan sengsara. Tetapi kalau penderitaan itu karena kita melakukan kebenaran, kuasa Tuhan akan semakin sempurna dalam hidup kita. Coba gantikan doa kita dengan berkata, Tuhan, jangan ambil penderitaan ini dari hidupku, melainkan nyatakan kesempurnaan kekuatanmu dalam hidupku. Ya. Jadi apapun itu saudaraku, mari kita belajar. Ya. Mengapa strategi setan selalu kalah melawan strategi Allah? Ya iyalah, Tuhan lebih berkuasa kok. Memang setan mencari-cari celah. Tapi kita percaya kalau kita dekat dengan firman, kita melakukan firman, strategi apapun tidak akan mengalahkan strateginya Tuhan. Ya, berjalanlah dalam strategi Tuhan. Tidak usah takut. Penderitaan adalah kunci kepada kekuatan Tuhan. Kalau kita tidak pernah tidak pernah merasakan penderitaan atau kekecewaan, kita tidak akan tahu kekuatan ya apa yang kita alami. Nah, makanya kadang-kadang kita merasa kecewa, merasa down, merasa ya kok begini ya, ada penderitaan. Sebenarnya tidak. Ada maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa percaya kepada seseorang kalau kita tidak mengenal sifat asli mereka? Seperti juga kita, bagaimana kita bisa mengenal bahwa ini strateginya Tuhan? Kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya, kita tidak pernah mengalami sesuatu sehingga baru kita sadar, iya, ada maksud Tuhan dalam hidupku. Ya kan? Jadi tenang aja saudaraku, tenang aja. Saya akhir-akhir ini belajar tenang. Memang tidak gampang, tidak, ya kan? Ya, pasti selama kita masih hidup pasti ada yang kita rasakan, kekecewaan, ya, jengkel, gelisah, ya. Tapi kita mau belajar tenang, sabar, ya. Sehingga kita bisa melihat strategi Allah dalam kehidupan kita. Percayalah, tidak mungkin kita bisa percaya begitu saja kepada Tuhan, ya, kalau kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Kalau begitu, bagaimana ya? Nah, apakah kita sungguh percaya kepadanya? Kalau iya, sungguhkah kita telah mengenal sifat dan karakter aslinya? Atau selama ini kita hanya main percaya saja? Nah, kalau kita percaya, kita bergantung penuh kepada Dia, kepada Tuhan yang penuh kuasa. Selalu sekarang ya, saya tidak tahu orang lain. Saya selalu sekarang belajar. Percaya penuh akan kuasa Tuhan. Percaya penuh akan selalu janji-janjinya. Ya dan amin. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, Tuhan aku percaya. Beri saya kekuatan untuk melampaui melalui ini. Dan aku percaya aku keluar sebagai pemenang. Percaya tanpa pengenalan pasti rasanya berbeda. Tapi saat kita mengenal sifat dan karakter aslinya, Tuhan, kita tidak perlu berusaha untuk percaya. Kepercayaan itu akan mengalir, bukan lagi sebuah beban. Lewat proses demi proses, bukan hanya Tuhan yang mengungkapkan sifat asli kita, tapi Dia juga rindu mengungkapkan keasliannya kepada kita. Nah, ya kan? Jadi kita hidup ini ya harus melekat penuh kepada Tuhan. Ada apa sedikit, tanya kepadanya. Berserulah kepadanya. Dan nanti dia ungkapkan karakter aslinya. Nah, lewat ya itu penderitaan, kekecewaan, apa sih percaya saja. Ya, di dalam kehidupan ini pasti ya, dalam
orang berusaha, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pelayanan, pasti ada itu kecewa. Tapi lewati saja. Lewat proses dan pergumulan, kita belajar untuk mengenali sifat aslinya. Kalaupun belum berproses, kita punya firman-Nya yang bisa kita baca, renungkan, deklarasikan, dan dinyatakan lewat pujian. Disitulah iman kita akan dibangun. Jadi saya terakhir namanya belajar ya. Waduh, kadang-kadang ya yang kita punya anak, apa yang kita harapkan kadang-kadang meleset. Dalam pelayanan apa yang kita meleset. Oh sudah, paling aku nyanyi dalam pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah El Shaddai. Oh tenanglah, kita tenang. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, masuk dalam pujian penyembahan. Oh langsung lega. Damai sukacita mengalir. Hilang semuanya. Ya, iya, percaya coba kita praktek. Apapun yang terjadi, langsung masuk dalam pujian dan penyembahan. Terus pujian dan penyembahan. Lepaslah semuanya itu. Lepas. Sudahkah kita mengenal keasliannya? Dia adalah Allah yang setia. Dia yang berjanji. Dia yang menepati. Dia yang tidak pernah mengecewakan. Dia gunung batu benteng perlindungan dan kubu pertahananku. Ya, kekuatan dan pengharapan kita hanya di dalam Dia. Tidak ada yang lain. Apapun itu yang terjadi. Mari, saudaraku, kita deklarasikan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang berjanji. Dia Allah yang menepati. Nah ini dia. Jadi kita mesti ingat ini. Dia yang berjanji, dia menepati. Dan dia tidak pernah mengecewakan. Dia gunung batu benteng perlindungan dan kubu pertahanan. Oh haleluya Yesus. Luar biasa ya. Nah, di Mazmur 62 ayat 5-8 ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya. Setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, sudahkah engkau mencurahkan isi hatimu kepadanya? Bukan mencurahkan kepada orang pintar yang bikin bodoh-bodoh kita, atau mencurahkan kepada tetangga, kepada siapa saja. Tapi curahkanlah isi hatimu kepadanya. Dialah Allah kita. Dialah Bapa kita. Yang berjanji, yang akan menepati. Dia berkuasa dalam hidup kita. Bukan kepada orang-orang yang bisa menambah-nambah lagi. Jadi mari saudaraku, kita sama-sama belajar. Saya tiap hari ya semakin belajar semakin ada saya mengecewakan, ada yang bikin jengkel, ada yang apa ya. Saya dalam hati saya, iya biasalah manusia. Siapakah kita ini? Ya, yang penuh kelemahan. Tapi Engkau Tuhan, Engkau lebih mengerti isi hatiku. Engkau lebih mengerti kehidupanku. Dan engkau sendiri yang akan menepatinya. Sebab aku ini adalah anakmu. Nah gitu. Kita ini anaknya. Mari menghampiri Bapa kita.
yang penuh kuasa yang mengasihi kita. Karena hanya dekat dengan Dia, kita akan tenang. Kita berpengharapan kepadanya. Sebab Dia adalah gunung batu dan keselamatan. Luar biasa. Ya. Jadi apapun itu saudara. Goncang-gancing ini semuanya apa? Tidak usah. Lewati saja. Kita hidup sesuai apa katanya. Ya. Jangan lemah semangatmu. Nah ketika semangat kita lemah lesu di dalam, Engkau yang mengetahui jalanku. Memang kita kadang-kadang ya menghadapi kehidupan ini ada titik-titik jenuh. Ada titik-titik kadang-kadang kita semangat kita lemah lesu. Ya. Tapi ketahuilah Bapakmu mengetahui segala apa yang kau rasakan. Mari kita serahkan kepadanya. Bapa, aku percaya ya, Engkau senantiasa menyertaiku. Ya. Dan jangan berharap mendapatkan hasil optimal dalam segala hal bila kita mengerjakan sesuatu tidak sepenuh hati dan tanpa semangat. Harus kita betul-betul. Kalau setengah-setengah mana bisa kita dapatkan. Ya. Nah, dalam setiap jerih payah ada keuntungan di Amsal 14 atau 23. Nah, ya bersungguh-sungguh saudaraku, sungguh-sungguh. Kita puji, kita sembah Dia. Ya, hanya Engkau yang terbaik Bapa. Memang kenyataannya hanya Tuhan yang terbaik. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini, lakukanlah dengan semangat. Kita punya semua talenta, kita punya semua apa yang kita pikul. Ya, toh? Jangan lemah, karena ada upah bagi usahamu. Di dalam bidang apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Mengerjakan dengan sekuat tenaga sama artinya tidak setengah-setengah. Ya, tetapi bersungguh-sungguh dan penuh semangat. Perhatikan, semangat kita mengerjakan sesuatu akan menentukan seberapa jauh pencapaian kita. Nah, jadi strategi setan ini tidak akan kita kena. Tapi kita melakukan strateginya Tuhan. Sebab kita dekat dengan padanya. Kita tahu toh, setan itu perampok, pencuri, provokasi. Mau mencelakakan kita, mau bikin bakalan kita, mau bikin down kita. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkannya semangat yang patah? Ya hanya Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang mempunyai langit dan bumi, Dia yang mencipta. Kita luar biasa ya. Jadi sekali lagi ya, kita mau serahkan kepada Tuhan. Jangan lemah semangatmu. Jangan kalah akan strateginya setan, jangan. Akhir-akhir ini ya, dimanapun saya berada, wah ada-ada saja orang ceritanya semua melemahkan. Ya, ada pengantin baru 3 hari sudah mau cerai. Ya, ada orang pelayanan hamba Tuhan baru ditabiskan jadi pendeta sudah lemah. Waduh, kok begini ya? Lah, ada yang rebutan jemaat. Waduh, apa saudaraku ini? Siapa kita ini? Kita ini hanya seorang hamba yang dipercayakan. Kalau dipercayakan 1, 2, 3 domba, ya kita hidupi. Kita dengan semangat. Buat apa ribuan? Tapi cuma jadi penonton doang. Masuk keluar tapi hidupnya tidak karu-karuan. Ya kan banyak begitu. Tapi saya lihat ada yang cuma beberapa, tapi berubah akan kebenaran. Berubah. Ya. Nah itu yang penting.
Jadi kita mau belajar, bukan dilihat dari jumlah, tetapi kita mau lihat hasil dari pertobatan, hasil daripada firman itu sendiri. Nah, jadi malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita menghidupi strateginya Allah. Percaya tanpa pengenalan pasti kita beda kalau kita kurang percaya, ya. Nah, kita harus percaya sifat aslinya Tuhan. Dia yang berjanji, dia yang menepati. Ya kan? Harus kita tahu, ya kan? Tapi kalau tidak, wah, kita kayak bimbang juga. Nah, tapi kita mesti percaya, jangan pernah ragukan akan janji-janjinya. Kerjakan saja ya apa yang Bapak berikan kepada kita. Kita kan semua diberikan semua dalam hidup kita, ya. Ada yang bagian ini, bagian ini. Kerjain saja, enggak usah lihat-lihat orang lain. Saya sekarang begitu. Ya. Kalau dikasih begini, oke, kerjakan. Kalau tidak, ya udah. Enggak usah sakit hati, enggak usah iri, enggak usah apa. Ya. Gitu. Hidup ini layak untuk bahagia. Ya. Kita bahagiakan diri kita sendiri. Bukan orang lain mau bahagiakan kita. Hidup di zaman sulit seperti saat ini, kita mungkin memiliki cacat, kekhawatiran, dan kadang hidup yang menjengkelkan. Menghadapi situasi perubahan tatanan baru. Semua harus mulai lagi dari nol, berjuang kembali untuk menapati puncak. Tetapi jangan lupa bahwa hidup kita adalah perjalanan terbesar di dunia ini. Hanya diri sendiri yang dapat mencegahnya dari kemerosotan, bukan orang lain. Ada banyak orang membutuhkan kita, mengagumi kita, dan mencintai kita. Ya, sekedar mengingatkan bahwa menjadi bahagia bukan berarti memiliki langit tanpa badai, atau jalan tapak kecelakaan, atau pekerjaan yang tidak melelahkan, atau relasi tanpa kekecewaan. Menjadi bahagia adalah menemukan kekuatan dalam pengampunan, kekuatan dalam harapan, dan pergulatan hidup. Keamanan dalam ketakutan menjalani hidup. Cinta dalam perbedaan pendapat. Menjadi bahagia tidak hanya menghargai senyuman, tetapi juga merefleksikan kesedihan. Tidak hanya mengingat-ingat kejadian, namun mempelajari hikmat-hikmat dalam kegagalan. Menjadi bahagia adalah untuk menyadari bahwa hidup itu layak dijalani dengan segala tantangan, kesalahpahaman, dan krisis-krisis yang ada. Dalam hidup ini pasti ada kesalahpahaman. Pasti. Ada tantangan. Ada krisis. Berjalan saja bersama Tuhan. Menjadi bahagia adalah untuk bersyukur kepada Tuhan setiap pagi untuk mujizat kehidupan hari ini. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki hidup yang sempurna, namun tentang memakai air mata untuk menyuburkan toleransi kekalahan, untuk menyempurnakan kesabaran, kegagalan untuk mengukir ketenangan, sakit untuk mengalahkan kedangingan, halangan untuk membuka jendela kepandaian. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan kita kalah dengan strateginya setan. Tapi mari, jangan menyerah untuk menjadi bahagia. Untuk kita menang. Sebab hidup adalah suatu pertunjukan yang luar biasa. Bahagia adalah keikhlasan hati untuk menerima dan mensyukuri yang ada. Serta sabar menghadapi kenyataan. Kebahagiaan hakiki bukan sekedar mengejar mimpi. Tapi memiliki mimpi yang bisa membuat kita termotivasi untuk bahagia.
Kebahagiaan sejati tidak bersumber pada kesempurnaan materi, karena materi hanya perantara dan sementara. Bahagia juga tidak bersumber pada kesempurnaan fisik, karena fisik seringkali menipu. Kebahagiaan terjadi ketika kita bisa benar-benar memahami hati, bersahabat dengan hati, mengikuti kata hati, dan menjadikan energi untuk membuat keadaan dan kenyataan yang kita jalani menjadi lebih berarti. Nah, karena kata hati tidak pernah mendustai. Menuntun kita kepada kejujuran, memahami, mengasah kepekaan untuk merasakan, memberi, berbagi dengan orang lain tanpa kepura-puraan dan tanpa ditutup-tutupi. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mampu mengambil keputusan untuk mengalami kebahagiaan sebagaimana keberadaan kami saat ini. Sehingga strategi Allah menang dalam segala hal. Ya, Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini, saudaraku, kita sama-sama mau belajar bahwa di dalam segala hal hanya strategi Tuhanlah yang selalu menang. Sebab Dia menyertai kita. Kitalah ada anak-anaknya. Ya, Dia yang berjanji, Dia yang menepati. Puji Tuhan. Amin. Amin. Mohon Om Vero untuk menutup dalam doa untuk kita sebelum diskusi. Silakan Om. Ya, Bapa Engkau yang baik, hamba sudah berhenti berbicara akan kebenaran-Mu ya Bapa. Aku percaya strategi-Mu luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab Engkau yang berjanji, Engkau yang menepati. Kami ini anak-anak-Mu ya Bapa. Tuntun senantiasa kehidupan kami, setiap langkah kami. Setiap hati dan pikiran kami sesuai dengan strategi-Mu yang selalu menang dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Dan kami mau tutup persekutuan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.